Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Endang Nani. Nah ini ya teman-teman, kalau di Hong Kong kita tuh pagi-pagi sarapannya apa? Selembar roti dan juga kopi. Ini mbakku sudah sarapan ya, tadi sudah aku siapkan mabe ya itu, atau mabe itu disebut dengan sereal. Sereal, terus sekarang dia lagi makan tuh. Makan sereal, terus makan jeruk, jeruk keprok itu loh, jeruk sankis, terus sama apa itu namanya? eh Sup ya, sup jamur laut. Nah, itu supnya itu sup manis atau disebut kolak ya, kalau aku nyebutnya kolak. Seperti itu ya teman-teman. Kalau di Hongkong jangan heran deh, pokoknya makan segelas kopi sama roti. Tapi kalau pagi-pagi kayak gini aku masih belum kolu ya teman-teman ya, jadinya ya aku ngopi dulu ya. Nanti setelah biasanya aku setelah bersih-bersih itu terasa lapar, baru aku bikin sarapan sendiri ya. Ini nanti bisa aku apa itu namanya, kadang-kadang itu aku masak dengan telur, aku goreng dengan telur gitu loh, enak kan. Kadang-kadang kalau lagi malas pengen yang manis-manis ya aku oles selai ataupun susu, seperti itu ya teman-teman. Kalau di Hongkong itu seperti itu. Nah, kalau nanti kan biasanya sudah jam siang ya. Jam siang itu aku jam 12 itu sudah mulai masak nasi. Makanya jangan heran kalau di luar negeri itu kenapa sih apa itu namanya harus makan roti. Belum kolu ya teman-teman, karena di Hongkong itu kita belum kerja itu kayak kayak gimana gitu. Sebenarnya bos aku itu enak banget ya, di sini itu aku mau makan nasi atau makan apa tuh terserah aku ya. Kalau di kampung kita makan sarapan pagi dengan sego pecel wis nyami. Kalau di sini aku nggak mau ribet lah, pagi-pagi ya cepet-cepet aja ya, sedang beresin pekerjaan seperti itu ya teman-teman. Terus eh, kan sudah jam 12 aku sudah selesai apa itu sudah mulai masak ya, jadinya ya enak ya. Kalau mau makan sego pecel pun aku biasanya sudah beli pecel itu dari toko Indonesia, jadi aku tinggal masak sayurnya seperti itu ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman kegiatanku di Hong Kong ya. Nah ini kenapa ya aku pergi lagi ke luar negeri. Sebenarnya aku ini pengen punya modal ya, apalagi anakku sekarang itu yang nomor satu itu sudah SMP ya teman-teman. Apalagi laki-laki itu pastinya dia itu pengen punya apa itu namanya, kita itu ya, bukan dianya ya, kita itu pengen itu anak kita itu mempunyai bakat sendiri ya, karena memang dia tuh sudah SMP, terus dia sudah bilang ke aku ya kalau dia nggak ingin lanjutin lah kayak gitu, dia ingin belajar usaha kayak gitu. Terus habis gitu ya kita sebagai orang tua kan ya, gimana ya, kalau kita itu terlalu sama anak itu terlalu, kamu harus sekolah, nanti akhirnya apa, dia itu nganu teman-teman, anjlok, prestasi dia itu anjlok. Dulu itu dia itu anak aku tuh yang pertama, dia itu ranking ya, tapi setelah besar mungkin ya, mungkin pengaruh dari luar juga kita nggak tahu ya, namanya juga anak-anak ya. Terus akhirnya apa, dia, aku gini bilang gini kayak gitu, kalau kamu hanya lulusan SD, gimana dengan nasib kamu, kamu masih terlalu kecil, masih belum bisa, maksudnya belum bisa mikir usaha apa kayak gitu kan. Terus habis gitu dia nurut sama aku ya, dia ini ya wis aku lanjutin untuk SMP gitu ya. Terus dia tuh SMP ini aja masih, kadang-kadang mood dia itu nggak ada ya, akhirnya apa, dia itu bolos, nggak sekolah, bolos di rumah deh, bukan pergi kemana-mana, nggak, di rumah bolos. Dia bilang sama bapaknya nggak enak inilah, nggak enak itulah gitu. Nanti setelah siang itu dia itu ya wis kayak gitu main lagi, kalau nggak gitu ya ya kan kita tahu kan dia itu kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah aja anakku itu sebenarnya itu dia itu baik banget ya, maksudnya selalu menghormati orang tua ya. Tapi kita itu sebagai orang tua itu nggak terlalu memaksakan lah kayak gitu. Tapi ya ini aku agak menuntut ya, kamu harus lulus sekolah ini sampai kelas 3 ya, nggak apa-apa, tapi harus lulus, kamu sekolah harus tenanan, apalagi ini sudah hampir kelulusan kayak gitu ya. Kemarin itu ya teman-teman, ini cerita saja sedikit ya, ini pengalaman aku mempunyai anak remaja ya, laki-laki ini anakku itu.
Diparahi kepala sekolah teman-teman. Tapi dia itu bolosnya bukan keluyuran, tidak ya, bolosnya di rumah, dibangunin bapak dia. Itu enggak garcep gitu, enggak, dia itu agak lemot, apa itu namanya, bapak aku enggak masuk, yes gitu ya bangunnya. Yang namanya juga laki-laki ya, bapaknya itu yang wes gak nyang ya wes kan ya, biasanya kayak gitu. Beda dengan kita yang urus ya, pastinya kita itu akan tuturi gitu. Aku tuh ya nuturi, tapi kalau lewat HP kan itu tetap aja beda ya teman-teman. Tapi ini sudah aku punya kesepakatan sama bapak dia ya, yes gak apa-apa lah kamu nggak ngelanjutin, tapi ini aku ada apa itu namanya, kayak ada planning ya untuk dia. Kalau memang dia ingin usaha sendiri di rumah ya, aku pengennya itu bapak dia yang ngajari kayak gitulah ya, entahlah usaha apa. Kalau di kampung usahanya apalah ya, mungkin ya ternak ya kayak gitu ya teman-teman. Karena apa, kalau kalau apalagi bingung ya gitu, seperti itulah ya simpiranku, harus ternak, wis ternak wis sembuh, ternak wedhus apa ternak opo apa ternak pitik ngono ya. Semoga aja harapanku ini tuh terwujud ya, anakku bisa jalan ya. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu kalau kita itu nggak didik dia dan dengan bagaimana dia mencari rezeki, itu susahnya nanti di kemudian hari. Seperti itulah teman-teman, bayangan aku seperti itu. Terus ini sudah aku semelekan ya, dulu itu aku memang pengen ya anakku itu lulus sampai SMA lah paling enggak. Kalau dianya sudah kayak gini, aku mau nuntut pun juga kayak gimana ya, ya isa gitu loh. Sedih juga ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, heran aja. Jadi sedih, wong akunya aja yang lulusan SMP, bapaknya lulusan SD. Ya ingin sih anak itu, kita itu orang tua itu, anak itu berpendidikan kayak gitu kan ya, pengen ya. Tapi ya kembali lagi, kalau niat dan juga keinginan dia itu enggak ada, kalau kita paksakan pastinya juga akan apa itu namanya, kita juga sedih juga kayak gitu kan. Mereka tai bismillah ya, bismillah, ini setelah lulus nanti ya pingin usaha sendiri kayak gitulah, supaya anakku tuh juga punya penghasilan kayak gitu. Sebenarnya ya pingin ya nanya itu ya, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kamu kayak gitu. Tapi dia tuh masih bilang kayak gini, aku masih belum pengen sekolah. Sedih aku kayak tunggu ya, nenek gurunya sampai datang ke rumah. Tapi aku tuh sekarang itu sudah kayak agak lapang gitu, menerima ya, gak apa-apa lah, gak sekolah ya wis, tapi ya luluskan dulu lah. Yang ini biaya sekolah itu gak murah, paling gak kamu sudah mendapatkan ijazah SMP kayak gitu ya, aku bilang ya. Terus nanti ya gitu, kalau sudah punya uang ya usahanya jangan di belakang rumah, usaha pasti bisa lah. Aku yakin dalam diri aku ya, aku bilang dalam diri aku yakin anak aku bisa punya usaha sendiri gitu. Tapi ya bermodalkan dengan belajar dari bapaknya kayak gitu aja ya. Jadi kalau ngomongin anak itu selalu kayak dredes ya teman-teman, kayak gitu. Tapi ya harus kuat. Ini di luar negeri ya, kita cari rezeki. Kalau di kampung ya memang ya, kalau untuk cari modal itu susah banget kayak gitu. Kalian teman-temanku semua dari YouTuber kalian berasal dari mana ya? Aku nih berasal dari daerah Blitar teman-teman, dari Blitar tapi perkampungan ya, kampung Cindelik Lempet. Kalau di kampung kayak gitu
Ya wis gitu aja ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan nyekriwis aku kali ini ya. Ini sedikit sharing aja ya, sharing-sharing. Semoga aja kita semua bisa sukses, amin. Sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye bye.